Ya, terima kasih kepada Bu Rahmi atas kesempatannya untuk saya berbicara di sini untuk sharing pengalaman saya, pekerjaan saya di Metro TV, khususnya kita fokus di metadatanya, Bu ya. Uh, jadi mungkin judul presentasinya mungkin metadata di perpustakaan TV biar ringkas saja gitu. Nanti mungkin ada beberapa teknologi yang mungkin bisa teman-teman cari sendiri atau seperti kaitannya dengan teknologi software-nya atau teknik-tekniknya nanti ya. Di Metro TV itu sekarang namanya Digital Library Center atau DLC. Itu fungsinya untuk mengelola aset audio, visual, hasil dari proses bisnis lembaga penyiaran televisi dan selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan internal sebagai supporting service dan keperluan eksternal sebagai aset yang memiliki nilai tambah. Jadi sebelum tahun 2000, antara tahun Metro TV itu berdiri tahun 2000 sampai 2011 itu namanya tape library karena dulu kan masih format fisik ya kasetnya itu Divisi Pro, Betacam kalau teman-teman tahu, CD, DVD segala macam ya itu kan teknik buat deskripsinya atau kita mengkataloginya beda sama sekarang ya. Kalau sekarang itu kan cenderung ke embedded, jadi di metadatanya yang kita kelola. Kalau zaman dulu kan masih seperti cantuman bibliografi seperti buku itu ada katalognya, juga ada proses temu kembali, terus kita kerak, kita ambil kasetnya, lalu kita berikan ke user, artinya user mengingest atau mengcapture gambar tersebut yang dari kaset tadi, lalu dipakai untuk keperluan pekerjaannya untuk membuat berita atau buat dokumentasinya lagi. Di bagian DLC itu ada 3, sama seperti perpustakaan pada umumnya. Ada ingest, ingest itu akuisisi, ingest and direct recording. Ingest itu fungsinya dia mengakuisisi semua dokumentasi yang tercipta ya, seperti kayak hasil liputan reporter dan kameramen itu mereka mentransfer, istilahnya itu ingest kalau di broadcasting atau di istilah lainnya itu ya. Jadi mereka masukkan itu dibantu sama staf ingest, staf perpustakaan untuk akhirnya nanti diakuisisi dan nanti proses metadata pun udah dari sini dia. Lalu data cataloging dan indexing ini namanya pengolahan, itu bagiannya. Pengolahan itu khusus tadi buat mengelola metadata tadi, isi deskripsinya, indeksnya, subjeknya, metadatanya, keywordnya agar temu kembalinya presisi. Lalu circulation days itu layanan. Jadi kita itu perpustakaan itu buka 24 jam seminggu, lebaran juga buka karena untuk layanan ya. Jadi akuisisi juga tetap buka, layanan buka 24 jam. Jadi selama 24 jam itu kita tetap melayani user kita karena kan kita TV itu siarannya 24 jam ya. Tadi ingest, data cataloging, dan circulation itu sama akuisisi, pengolahan, layanan sama aja sama kayak perpustakaan pada umumnya, cuman teknisnya nanti berbeda. Jenis koleksi, sebelum kita ke metadatanya, jenis koleksi dulu apa sih yang kita kelola di Metro TV ini? Jenis koleksi audiovisual yang kita kelola itu pertama aircheck, kedua master on air, ketiga master shooting. Master shooting itu master liputan. Teman-teman reporter, kameramen itu melakukan liputan, mereka memberikan ke kita hasil liputannya, nanti itu ada masternya sebelum itu diedit, nah itu nanti kita kelola lebih jauh. Itulah nanti yang konsep metadatanya atau deskripsinya akan lebih jauh kita bahas di master shooting nanti ya. Aircheck itu untuk apa sih? Untuk rekaman tayangan televisi yang disiarkan pada tanggal tertentu selama 24 jam. Mungkin hari ini tanggal 7 Mei itu sedang direcord nih. Direcord dari jam 00 sampai jam 24 nanti itu gunanya untuk pembuktian ya, untuk keperluan pembuktian. Kalau kita jam segini sedang menayangkan ini, mungkin nanti buat klien juga, kayak contohnya di gambar sampingnya itu ada mungkin ada CG namanya, karakter generator atau grafis iklan kopi tiramisu. Itu kan mungkin nanti klien itu minta bukti kalau jam segini saya minta slot iklan di sini, tolong biar saya tahu ini udah pernah tayang, nanti itu di capture
sama library juga mengcapture itu, nanti kita burning di CD atau nggak di flash disk, kita simpan di flash disk, nanti kita sampaikan kepada sales marketing untuk beritahu kalau ini kita udah pernah, kita sudah mentayangkan. Akhirnya nanti mungkin proses bisnisnya mungkin mereka membayar biaya iklannya tadi. Lalu bukti keperluan untuk tuntutan etik atau hukum. Jadi mungkin suatu saat Metro TV itu menayangkan suatu kekerasan itu atau gambar-gambar yang dilarang sama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu, mungkin nanti itu bisa membuktikan jalur etik atau hukum, jam segini, menit segini di program ini kita menayangkan seperti ini, tapi mungkin interpretasinya beda dengan tuntutan dari KPI atau masyarakat yang melihat, yang mengawasi Metro TV, nanti itu bisa sebagai pembuktian. Jadi air check itu juga kita kelola sebagai bukti legal, kita kelola juga, tapi kita tidak memetadatakan secara rinci sampai deskripsi-deskripsinya, karena hanya cukup tanggal sekian, bulan sekian atau tahun sekian ada air checknya itu. Jadi kalau proses temu kembalinya hanya pada by date aja. Lalu master on air. Master on air ini yang produk yang teman-teman tonton sekarang di TV itu namanya master on air. Jadi dari Metro TV yang lolos QC atau quality control, QC-nya itu kan macam-macam ya, ada kayak masalah visualnya bagus atau tidak, atau dalam karya jurnalistik ini sesuai dengan etika, dalam kaidah-kaidah penyiaran ini sesuai dengan P3 SPS, perilaku penyiaran, dan standar program siaran di KPI itu kan sangat ketat ya. Jadi mungkin QC-nya itu dari segi visual, audio, dari segi konten, dan dari segi etiknya itu harus di QC dulu sebelum akhirnya dia ditayangkan. MOA selanjutnya diolah dengan mengisi cataloging dan indeksing yang sesuai. Nanti kita perlihatkan field apa atau query-nya nanti kita cara isinya kayak gimana, perbedaannya dengan koleksi-koleksi yang tadi saya sebutkan. Lalu selanjutnya permintaan MOA biasanya untuk keperluan rerun program, mengisi slot di jaringan TV digital, Magna, CED, dan BN Channel. Lalu permintaan dari pihak eksternal atau menjual berupa program-program dengan tema spesifik seperti kuliner, dokumenter, dan sebagainya. Kalau teman-teman perhatiin, Perpusnas itu juga kadang-kadang membeli liputannya Metro TV kayak Melawan Lupa atau Metro Realitas atau Insight, itu biasanya dijadiin koleksi, diakuisisi sama Perpustakaan Nasional buat koleksi dia, itu yang buat Metro TV. Jadi itu adalah mungkin ada bisnis atau tukar ibaratnya kita berkontribusi untuk melengkapi koleksi film atau dokumenter di Perpusnas, atau juga bisa dibeli sama TV lain, misalkan dibeli sama jaringan TV Asia Tenggara gitu buat di rerun di program mereka gitu. Biasanya kan masa on air itu udah bentuk adalah karya jurnalistik yang dalam proses yang dari praproduksi sampai pasca produksi itu sudah merupakan produk atau produk yang output dari Metro TV itu. Jadi hasil kerja Metro TV ya udah ya, teman-teman lihat aja di layar kacanya, itu adalah master on air-nya. Lalu master shooting. Master shooting itu tadi berasal dari raw material dari liputan reporter yang tidak dipakai untuk proses produksi. Raw material diseleksi oleh library dengan proses editing. Permintaan master shooting biasanya oleh redaksi yang memerlukan visual pendukung dari naskah pemberitaan. Contoh itu pemakaian stock shot berulang, breaking news, belum ada visual baru tuh biasanya kita kasih stok-stok dokumentasi yang ada untuk membantu menayangkan di layar kaca. Jadi misalkan kalau breaking news tentang gempa atau pesawat jatuh, itu biasanya breaking news ya. Jadi kan kita kan belum tahu ya lokasinya karena kan belum menuju ke sana. Lalu ketika ada presenter menayangkan breaking news, mungkin kita kasih visual-visual, misalkan pesawat Garuda yang jatuh, kita bisa saja kasih dokumentasi pesawat Garuda yang pernah kita rekam gitu. Nanti kita kasih ke redaksi, nanti
sebagai visual awal kalau konteksnya adalah pesawat Garuda ini sedang dicari atau sedang dalam pencarian oleh tim BNPB gitu. Lalu biasanya untuk stock shot berulang kayak mungkin teman-teman kalau lihat berita ekonomi banyak tentang saham atau tentang IDX itu pasti kan stock shot gambarnya itu aja kan. Itu biasanya memang yang kita representasikan untuk berita ekonomi seperti itu. Mungkin dengan tema lain, tema-tema seperti kenaikan harga BBM, mungkin kita kasih stock shot gambar-gambar pom bensin. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang mungkin berulang seperti penangkapan koruptor gitu kan dari partai PDIP misalnya. Kita kasih aja dokumentasi yang lama-lama siapa aja sih peristiwa penangkapan koruptor di partai A, B, C gitu. Itu kan bagian dari dokumentasi yang kita ambil dari master shooting itu. Nah, bagaimana mungkin nanti metadatanya ya. Jadi di broadcast system, maksudnya di alur bisnis broadcast itu, library itu bagian dari broadcast system. Jadi kita nggak serta-merta mempunyai aplikasi sendiri terpisah, misalkan aplikasi OPEX sendiri gitu, terpisah dengan broadcast system, itu tidak bisa karena kita harus berada pada workflow yang ada dari workflow in sampai workflow out-nya. Kita ada di mana, mungkin namanya MAM, mungkin teman-teman mungkin bisa cari nanti MAM, DAM itu sama aja istilahnya, mungkin banyak ya istilah-istilah MAM, DAM, manajemen aset, media aset manajemen atau digital aset manajemen, digital media aset manajemen itu mungkin sama-sama aja gimana bahasa pemasaran masing-masing dari software aja. Jadi kita itu pakai Dalet, namanya Dalet Galaxy. Jadi MAM itu apa sih? Secara umum itu adalah repositori tunggal untuk menyimpan dan mengelola file video dan multimedia. MAM digunakan untuk mengelola dan mendistribusikan file media berukuran besar, biasanya berfokus pada time-based asset seperti video dan audio. Jadi ibaratnya kita library itu berada di bagian dari reporter, membuat berita sampai menayangkan di layar kaca itu satu kesatuan dengan satu sistem namanya yang kita pakai Dalet. Mungkin banyak sekali software-software lain ya yang dijual yang dipakai di media lainnya. Ini sekilas saya perkecil workflow-nya. Jadi nomor satu itu adalah ingest ya. Nomor satu ketika reporter bawa kamera, dia melakukan ingest. Reporter melakukan ingest dan kita melakukan akuisisi dari master shooting itu. Nah, itu di situ sudah mulai ada namanya assignment buat metadata. Mereka itu wajib mengisi metadata mereka. Metadata administratif namanya ya. Nanti misalkan si reporter itu namanya siapa, kameramen siapa, ini lokasinya di mana, tanggalnya berapa, itu mungkin administrasi yang cukup penting supaya semua file atau semua materi yang masuk itu merupakan data yang terstruktur gitu ya. Tidak hanya kita masukin atau kita teman-teman transfer foto ke laptop teman-teman, tapi teman-teman tidak merename atau contohnya merename saja lah ya. Merename mungkin ini atau membuat folder ini mungkin liburan di mana atau kegiatan apa gitu di folderin. Kalau mereka nggak digituin kan mungkin nama filenya hanya DSC spasi misalkan 201 kan kayak gitu kan. Jadi kita kan tidak terstruktur datanya. Ketika dari masukin itu kita kasih metadata tadi, nama reporter paling tidak nama kameramen sebagai bukti mereka adalah autornya, lalu tanggalnya, lalu di mananya mereka syuting, kira-kira seperti itu aja ya. Mungkin karena itu butuh otoritatif dari yang membuat karya itu. Lalu di ingest masuk ke nomor 2 proses
seleksi audiovisual oleh visual inspector agar sesuai dengan standar KPI. Itu ya, berarti kita masukin dalam sistem DALET tadi itu, nomor 2 itu sistem DALET. Kita bayangin aja dari 1, 2, 3 itu sudah sesuai dengan gambarnya bagus lah, gambar jeleknya sudah kita buang-buangin. Akhirnya bisa dipakai untuk produksi. Itu lihat garis hijaunya, akhirnya diproduksi. Ketika diproduksi, kan ada yang tayang tuh ya, ada yang tayang itu warna merah, kita on air. Kita on air itu namanya tadi master on air tadi, baik itu yang bulletin atau magazine. Bulletin itu yang Anda lihat dari Metro Pagi, Metro Siang, Metro Malam. Itu kan berita-berita hard news ya, jadi itu namanya master on air yang bulletin. Itu on air dia. Ketika sudah on air, kita data cataloging tadi si bagian pengolahannya melakukan metadata, mengisi metadata mereka. Master on air itu mudahnya ketika dia tayang di Metro Pagi, dia kita kasih mereka isi program Metro Pagi, tanggal 7. Cukup seperti itu, karena kan itu kan hanya sebagai atribut dia kalau dia pernah tayang di suatu program. Jadi kalau nanti dicarinya itu kembalinya, kita harus tahu programnya apa. Nanti untuk metadatanya karena dia ada naskahnya itu attachment. Jadi kita bisa search by naskah mereka yang ada di attachment-nya. Lalu ketika sudah on air, diproses sama cataloging, akhirnya nomor 5 itu kita lakukan archiving. Itu sudah semua, ibaratnya sudah semua metadata terisi ya. Ini yang nomor yang tadi yang merah ini ya, yang warna merah atau master on air. Yang warna hijau ini kan master shooting ya. Master shooting itu lebih lama lagi nanti kita prosesnya, dari kita editing gambarnya sesuai, sequence-nya bagus, terusnya konteks dari liputan itu apa, subjeknya, keywordnya itu nanti kita isi. Nanti sama juga akhirnya kita archiving di nomor 5. Nanti ketika temu kembali di retrieve lagi kan ke nomor 6 itu, akhirnya nomor 7 itu yang balik lagi mereka ke meja redaksi untuk menjadi tayangan baru. Nanti on air lagi seperti itu aja, muter-muter, jadi kan namanya sirkulasinya seperti itu. Penugasan metadata yang tadi itu mulai dari ingest, masukan, kita namanya metadata mandatori tadi ya. Itu biasanya hanya berupa kewajiban melengkapi judul, tanggal syuting, lokasi, kameramen, dan reporter untuk menginformasikan pembuat autor tadi. Secara umum, ruas mandatori yang dipakai di DLC Metro TV dipakai sebagai pengatalogan awal yang diisi oleh semua staf yang pada saat itu melakukan proses ingest, baik kameramen dan reporter secara mandiri maupun staf ingest. Jadi jika kameramen itu ketika mengingest memasukkan materinya tidak memasukkan metadata, tidak ngasih tahu nama dia siapa, nama reporter siapa, tanggal berapa, itu tidak bisa lanjut prosesnya, itu akan lock gitu ya dia. Jadi tidak bisa next step-nya lagi, karena harus diisi. Ketika udah diisi itu kan kita sudah aman sebenarnya. Ada aset yang masuk tanggal segini, reporter ini, kameramennya dia. Jadi itu strukturnya sudah untuk temu kembali atau untuk dipakai di meja redaksi itu sudah sangat mudah dicari gitu ya. Belum nanti ketika tim pengolahan tadi, tim cataloging untuk mengakuisisi kembali untuk melengkapi metadatanya. DLC sudah termasuk pada elemen manajemen security tadi, rights-nya tadi, terus mencantumkan jenis dokumentasi, copyright-nya siapa, ini ketika kameramen Metro TV ya copyright-nya Metro TV. Ketika dia adalah dari kontributornya itu kita masukkan, ini dari kontributor, ini dari Metro TV, atau dari Wire, atau dari kita beli dari EPTN, kita masukkan copyright-nya EPTN. Mungkin suatu saat nanti kita tidak punya hak akses atau hak pakai, itu kita bisa diseleksi nanti ya. Dan media source sebagai kontrol atas kepemilikan, keamanan, dan distribusi aset pada proses selanjutnya. Media source itu seperti kamera kan macam-macam ya itunya, bentuknya ya. Slot card-nya juga macam-macam, kayak SD card, micro SD card, ada P2 card, ada stick duo segala macam, ada divisi pro.
Nah, itu kita tuliskan media source-nya seperti apa. Karena kita juga mengakuisisi yang dari kiriman namanya feeding atau feed TV. Feed TV itu misalkan liputan live tentang upacara 17 Agustus kan itu kan kita namanya by satelit ya. Jadi kita kita yang record dari siaran satelit gitu ya. Jadi itu kita record, kita juga kasih metadatanya itu. Jadi ada dua, ketika manual si reporter dan proses tadi lewat sambungan satelit kita record dan akhirnya kita masukkan ke dalet tadi. Form metadata seperti apa sih? Jadi kan kalau tadi suatu dokumentasi itu adalah master shooting, kita pilih form metadatanya itu misalnya kertas lembarannya untuk ngasih metadatanya. Nah, kita sebut form aja. Yaudah kita isi di form master shooting. Nanti seperti apa bentuknya sama aja kayak bentuk lengkapnya itu form library. Jadi kalau untuk agar lebih fokus teman-teman ngisi master shooting itu di form master shooting itu biasanya field itu dikurang-kurangi itu di hidden ibaratnya ya, biar fokus untuk mengisi field yang penting untuk di master shooting. Seperti ada form mandator IJS, ketika di IJS ya kita kliknya form mandator IJS, ketika itu diisi lengkap itu akan kelihatan di semua form gitu ya. Ini seperti ini form library ini lengkapnya ya. Ini kita buat ini sebenarnya karena kebutuhan kita ya. Kita juga sewaktu itu saya juga kan nggak terlalu maksudnya masalah fungsi masalah fungsi aja, kita nggak terlalu memikirkan nanti ini bagaimana migrasi. Mungkin sekarang udah dipikirkan ya caranya biar ini bisa match atau bisa kompatibel atau bisa interoperabilitas dengan nanti mungkin ketika kita ganti software atau apa. Kira-kira seperti ini. Yang paling atas itu dari name code sampai editor itu adalah metadata administrasi, maksudnya tidak metadata kayak kepemilikan, ini program-program apa, belum pada metadata ibaratnya deskripsinya. Kalau deskripsinya dan indeksinya itu ada di dua, di summary dan indeksnya. Mungkin storyline-nya mungkin tergantung konteks yang kita berikan kepada dokumen itu. Ketika video itu ini tentang apa, kita ceritakan subjeknya seperti apa, people yang ada di situ siapa. Misalkan di tayangan itu ada Presiden Jokowi, kita tulis Presiden Jokowi, ada wakil presiden siapa. Nanti ketika itu bisa jadi titik akses juga untuk teman-teman mencari, ketika ingin mencari dokumentasi Jokowi, ya itu saya Jokowi kan di search by field people-nya tadi. Keywordnya apa, klasifikasinya ini biasanya jenis program aja ya. Jenis program seperti ini adalah dokumenter atau dokumentasi kantor. Ini adalah showbiz. Ini adalah berita politik. Maksudnya ini adalah bencana alam. Seperti itu, nggak terlalu signifikan buat pencarian, nanti hanya untuk terkelompok lebih detail saja. Lalu storyline ini yang tadi saya maksud, deskripsi tadi kan kita udah pendekatan RDA tadi ya. Bagaimana kita deskripsikan suatu video itu atau dokumentasi itu sesuai konteks yang ada. Konteksnya itu bisa macam-macam. Ketika video itu datang ke kita nggak tahu ini tentang apa ya. Kita preview dulu kan dari menit 00 sampai menit 4 menit gitu ya. Nah, itu kita ceritakan apa yang ada di situ. Biasanya sama seperti lead berita, kita bikin lead-nya aja. Misalkan ini tentang persidangan kemarin PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Itu kan panjang sekali ya sidangnya, itu sehari aja bisa 15 jam. Itu banyak sekali yang harus kita buat deskripsinya. Dan selain di persidangan itu juga ada di luar persidangan, seperti misalkan pengacaranya Yusril Iza Mahendra itu membuat statement segala macam. Justru itu kan terkait juga sama
persidangan tadi, bagaimana cara kita membuatnya itu saling terkait gitu ya. Jadi biasanya kita membuat lead dari storyline-nya. Mungkin bebas-bebas saja teman-teman ketika ada penugasan buat membuat, misalkan satu orang itu ketika ada di library ya, tim library itu ketika ada persidangan korupsi, mungkin dia saja yang membuat story-nya sampai persidangan itu selesai, karena konsistensi akan berada pada dia ketika itu. Setiap hari sidang beda-beda orang yang mendeskripsikannya, mungkin nanti konsistensi untuk untuk konteksnya itu akan berbeda. Biasanya 5W1 saja ya untuk membuat storyline-nya. Lalu subjek dan keywords-nya ditentukan sesuai dengan isi dari dokumentasi tadi. Kalau setiap ini saya benchmark kepada TV-TV lain, macam-macam ya cara mereka membuat deskripsinya. Seperti APTN itu atau Associated Press itu dia langsung membuat time code. Misalkan itu seperti saya dulu mengentry pakai kaset, maksudnya pakai sistem cantuman bibliografi ya, kayak kasetnya barangnya di rak, saya mengentry di OPEC-nya gitu berarti. Itu kita bedakan kalau di storyline saya deskripsi itu kan kita menuntut konteks yang ada pada si video itu, baik itu konteks berita yang pernah ada dalam video itu, atau bisa saja itu jadi video netral. Misalkan video netral itu adalah ketika suatu reporter itu meliput suatu kejadian demonstrasi di Senayan gitu kan. Itu kan ada tuntutan misalkan konteksnya adalah tuntutan menolak revisi Undang-Undang KPK misalnya gitu kan. Kan si reporter itu atau kameramen itu melakukan shooting itu ada gambar-gambar netral seperti mahasiswa duduk-duduk, mahasiswa itu sedang beli es, teh botol, segala macam. Itu gambar netral yang mungkin bisa kita ambil, kita jadikan dokumentasi baru. Di samping dari dokumentasi utamanya adalah konteksnya adalah mahasiswa demo di Senayan dengan konteksnya tadi menolak revisi Undang-Undang KPK seperti itu. Kita kalau stock shot tadi kayak stock shot drone tadi, stock shot Kota Malang drone. Kota Malang itu ada apa aja sih? Misalkan di alun-alunnya ketika di shot itu ada gambar moto kotanya, itu kita jabarkan biasanya. Kalau konteks peristiwa seperti yang saya contohkan di sini, itu harus sesuai dengan apa yang terjadi pada realitanya gitu ya. Jadi biar itu bisa sebagai bagian dari riset visual. Jadi ketika teman-teman mungkin 10 tahun mendatang ada kasus yang sama, seperti perselisihan hasil pemilihan umum gitu, atau nanti pilpres lagi atau pileg lagi, ada sidang di MK. Jadi teman-teman Metro TV yang 10 tahun mendatang bisa meriset visual, isinya pun sesuai, jadi mereka bisa membuat gambaran utuhnya dari dokumentasi tahun 2019. Kira-kira visinya seperti itu. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau fieldnya, ini kan kita sambil kita tonton, berarti kita preview, ya kita sambil nulis storyline tadi. Storyline-nya, paling syaratnya 5W1 tinggal, sebenarnya gampang-gampang saja. Kita lihat aja beritanya apa sih yang hari ini persidangannya, terus subjeknya kita isi, people yang ada siapa, misalnya Ali Nurdin, Bambang Wijoyanto, Eko Nasrullah, Arif Budiman, Hasyim Asyari. Itu kan nanti ketika teman-teman Metro TV mencari Anwar Usman itu hakimnya, mungkin merujuk kepada dokumentasi yang ini. Seperti itu. Jadi paling enggak karena kebiasaan pencari itu pun peristiwa, stock shot, dan tokoh biasanya. Misalkan nanti Arif Budiman kalau KPU itu menjabat jadi menteri gitu kan, kita butuh background-nya dulu apa sih KPU. Ketika dia dulu KPU, dia ngapain aja? Dia di persidangan MK gitu, dia menjadi saksi atau dia jadi yang dituntut, dia mempunyai argumen seperti apa, itu kan bisa menjadi bahan riset bagi teman-teman nanti di
masa depan. Kira-kira seperti ini. Kan banyak ya sidang itu, makanya kalau teman-teman lihat tuh yang ada resultnya 205 itu sidangnya aja 205, satu sidang itu kira-kira 10 menitan atau 15 menitan saya dipotong-potong agar tidak terlalu agar fokus kepada kontennya. Jadi ada sidang lanjutan PHPU Presiden part 1, part 2, part 3, part 4 itu kan isinya beda-beda kan kontennya ketika si hakim itu ngomong apa atau pengacara ngomong apa itu panjang. Itu biasanya kenapa saya contohkan persidangan, biasanya persidangan itu dokumentasi yang panjang dan banyak terkait dengan apapun gitu kan. Seperti misalkan nanti ada Mahfud MD ngomong tentang oh ini sesuai dengan keputusan MK kok. Ya, ini kan bisa aja merujuk kepada lead dari isi deskripsi di sini. Lalu time code ini yang membedakan digital sama bukan digital itu enaknya seperti ini ya. Jadi dalam sidang panjang itu mungkin ada teman-teman di reporter yang hanya membutuhkan soundbite. Soundbite itu adalah ibaratnya sound yang ngegigit gitu ya, itu yang mau dikutip biasanya. Atau enggak peristiwa yang terjadi. Misalkan dalam persidangan ini ada peristiwa hakim getok palu gitu ya. Mungkin kita bisa bikin highlight-nya merah-merah kalau teman-teman lihat. Ini di sini, merah-merah misalkan di menit segini, Yusril ngomong seperti ini. Mungkin nanti ada berita, kita juga riset juga, kita juga lihat konteks juga ini, kita highlight ini agar supaya teman-teman tuh temu kembalinya mudah, langsung pada merujuk menit segini. Jadi langsung bisa diambil untuk proses editing. Jadi canggihnya itu, ini juga sebenarnya saya juga sempat dulu bikin software namanya LMS itu konsepnya seperti itu. Seperti ini Jokowi, gambar Jokowi ketemu Obama dengan Bu Iriana ya. Ini kan 10 menit itunya dokumentasinya. Ini kan kita jabarkan nih menit per menitnya. Misalkan Jokowi dan Obama berbincang. Ketika ada orang membutuhkan itu, kita langsung bisa merujuk ke menit sini. Seperti teman-teman tahu di YouTube itu kan sudah ada timestamp-nya ya. Itu baru-baru sebenarnya 2 tahun ini baru ngetren ya kayak kan lagu konser band 1 jam kan ya. Kan banyak tuh yang udah dipotong-potong waktunya kan. Menit 1 sampai 4 lagu 1, menit 4 sampai 10 lagu 2 kan seperti itu. Jadi ketika teman-teman nyari di Google misalkan lagu Oasis, Wonderwall, konser di Liverpool gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa langsung merujuk kepada dokumentasi panjang itu, tapi hanya timestamp di situ. Itu enaknya di digital itu bisa kita mainkan anotasinya. Kalau di ini saya sebutnya anotasi ya. Kalau suatu peristiwa itu banyak peristiwa detailnya, kita bikin anotasi itu bisa langsung kita merujuk pada itu. Ibaratnya kalau buku itu kan ada buku bunga rampai itu kan ada isinya, daftar isinya kan. Daftar isinya itu yang langsung kita kasih. Jadi kan nggak mungkin orang itu minta hanya dirobek halaman 5 sampai 20 itu yang mereka ingat. Jadi kan harus satu bukunya mereka pinjam kan. Kalau di video itu atau digital itu kita hanya bisa comot aja menit 5 sampai menit 10. Tidak perlu ambil satu bagian full tadi. Itu bisa langsung dirender jadi file tunggal untuk keperluan editing tadi. Namanya timecode, by timecode, atau kita kalau di Direct Galaxy ini namanya media logger, di log ya. Jadi dipotong-potong lagi deh. Tadi kita sudah deskripsikan dan juga kita bikin deskripsi lagi di setiap log yang perlu kita highlight. Gitu. Jadi ada ibaratnya metadata tadi administrasi, terusnya metadata deskripsi sampai subjek dan keywordnya dan juga anotasinya. Jadi ada kira-kira ada 3 sampai 4 langkah dalam satu video itu kita buat metadatanya. Dan ini semua bisa di search dengan advanced search. Jadi kalau kita cari search by field yang umum mungkin sulit ketemunya, tapi kalau kita by advanced search yang sudah kita formulasikan akan lebih mudah. Jadi biasanya teman-teman di Metro itu
atau produser reporter itu minta bantuan anak layanan untuk mencari hal-hal seperti ini ya. Mereka sebenarnya kan ini sebenarnya sama aja, mereka dalam meja kerjanya bisa melihat seperti ini karena kan semua user semua user itu satu software. Kalau yang biru-biru ini, yang LMS yang dulu pernah kita buat itu seperti OPEX saja. Dia ketika mau retrieve atau mau minta gambar ini, mereka request ke library gitu kan. Karena kita migrasi akhirnya karena tahun 2018 itu TV-TV itu semua sudah high definition. High definition 1080 ya itunya apa? 19:6 itunya apa? Bentuknya kalau dulu kan masih 6:4 gitu ya, kotak gitu. Sekarang udah panjang. Itu master on air. Tadi master on air saya ceritakan tadi yang ketika yang berita-berita yang tayang nih per item ya, kayak ini sekarang Metro Siang mungkin item 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu seperti ini kan naskahnya itu embedded dengan tadi kan produser atau reporter membuat naskah dan nggak ada gambar ya kan, ini gambar yang setelah proses editing bisa ada naskahnya. Naskah ini yang dibaca oleh dubber atau voice over atau enggak yang dibaca sama presenter, dan ini terattach gitu dengan si file itu. Jadi file master on air itu tidak perlu dideskripsikan karena kita bisa membuat akses point dari naskah tersebut. Jadi yang saya bilang tadi, master on air itu hanya kita kasih tahu ini programnya di mana atau tanggal on air-nya kapan gitu. Jadi cukup karena kita bisa membuat, kita bisa mencari naskah tadi. Lalu master on air magazine. Tadi kan buletin, ini magazine kayak ini, apa Melawan Lupa. Melawan Lupa ini tetap sebenarnya kita kasih sinopsisnya karena kan ini kan sangat sangat terjadwal gitu ya. Misalkan ini adalah Melawan Lupa tanggal episode 313 tentang Percik Api Revolusi, sudah ada judulnya kan. Biasanya orang akan tahu menuju mau mencari apa sih, mereka harus spesifik tahu. Kalau mereka ingin mencari dokumentasi master shooting kan beda lagi. Kalau ini kan sudah ada schedule-nya, jadi orang tahu harus nyari apa. Kita mungkin hanya menambahkan sinopsis kita ketika kita mengentry atau mendeskripsikan master on air itu, kita baca aja apa, kita seperti nonton 20 menit. Lalu buat sinopsisnya, lalu kita kasih tidak banyak-banyak kalau keywordnya dan subjeknya itu tidak banyak-banyak karena kan sudah pasti ini ada di programnya apa, udah ada. Lalu dia subjeknya apa itu udah ada sebenarnya. Kayak ini dokumenter sejarah sudah ada. Jadi nggak usah terlalu banyak karena nanti presisinya malah berkurang gitu. Searching toolnya seperti ini. Kalau di LMS itu yang biru atas ini sama seperti teman-teman belanja di Bukalapak atau Tokopedia, ada dokumentasi ini, tinggal diklik, taruh di keranjang, nanti ditransaksiin, masukkan nomor ID teman-teman, nanti di-approve sama anak library. Kalau Dalet tadi seperti ini, seperti ibaratnya teman-teman kerja dengan Microsoft, dengan Windows Explorer lah. Jadi anggap aja seperti itu, teman-teman mencari file teman-teman di folder mana gitu bisa nanti. Tapi keterbatasan produser itu tidak bisa langsung diambil, jadi harus di retrieve dulu kan tadi kan file itu udah masuk ke archive ya, jadi nggak bisa langsung dipakai buat edit. Kalau buat di preview bisa, tapi nggak bisa buat diedit karena high res-nya dia ada di server. Jadi high res-nya itu harus diambil kembali, lalu itu bisa dipakai buat proses edit. Setiap user yang memiliki akun Dalet Galaxy dapat melakukan penelusuran audiovisual. Ini mungkin ada level of access-nya ya, seperti reporter itu sampai mana saja, produser sampai mana saja, executive producer mana saja, terus anak magang sampai mana aja, kan beda-beda level of access-nya.
Jadi kalau retrieval-nya tadi kan search-nya retrieval-nya tadi, nanti saya approve nih kalau teman-teman mau minta permintaan gambar nih, saya tinggal approve. Ini kan ada 2 permintaan gambar nih, saya approve aja kan, nanti kan dia langsung ke dalet-nya gitu ya. Kalau dalet Galaxy tadi ini bentuk pencariannya atau bentuk hasil result dari pencariannya, nanti ada produser meminta 2 dokumentasi ini nanti kita chat. Dia biasanya ngechat ya kalau dia udah nemuin dia punya permintaan, nanti dia di-drag sama kayak di WhatsApp aja. Nah, di-drag ke chatnya library layanan, nanti minta di archive atau enggak ngechat ke library, Mas saya minta tolong cariin gambar ini, nanti di chat balik dengan hasil-hasil videonya. Jadi tidak perlu datang ke library karena satu orang sudah punya satu akun, tinggal chat aja, kalaupun lama dibalas biasanya ditelepon, nanti bisa telepon atau nanti kita balas chat dengan hasil dari pencarian kita. Kekurangannya apa sih, kan tadi yang saya bilang ini kan saya juga kita tuh di media kita bingung mau berteman dengan siapa kan, seperti perpustakaan daerah bisa berteman dengan siapa aja untuk sharing data mereka kan. Nah, akhirnya kita tuh tidak bisa interoperabilitas ya. Jadi kita ya metadata kita ya buat kita aja, nggak bisa di sharing kemana-mana karena kan beda field, beda bentuknya atau beda nanti secara teknis IT-nya saya juga kurang paham gitu untuk dia menariknya gitu dari suatu sistem ke sistem lain. Karena saya migrasi itu yang tadi yang dari LMS ke Dalet itu, akhirnya saya buat form baru dan akhirnya saya ditempel. Jadi ada form yang tadi yang saya tunjukkan dan akhirnya nempel form lagi. Jadi yang kedua itu kekurangannya itu karena kita di sistem deskripsi kan, konsistensi pembuatan deskripsi itu kan pengetahuan orang beda-beda. Jadi ketika memahami konteks dari suatu peristiwa di dalam video itu, dokumentasi itu berbeda-beda. Makanya ada kebijakan ketika satu orang mengerjakan subjek kasus korupsi ini, dia aja dulu sampai habis gitu. Kecuali yang peristiwa-peristiwa yang biasa aja kayak peresmian atau enggak kunjungan gitu kan, itu bisa siapa saja gitu. Konsistensi penentuan indeks subjek itu kan tidak setiap pustaka. Mungkin Anda sekalian yang lulus nanti mata kuliah ini mungkin untuk memahami subjek dan keyword untuk suatu dokumentasi mungkin akan berbeda-beda dengan argumen masing-masing gitu ya. Jadi untuk kekurangannya mungkin bukan kekurangan, tantangannya seperti itu, tapi kita mencoba membuat standar yang paling tidak itu sudah mewakili semuanya. Ini contohnya form migrasinya yang tadi saya bilang, itu akhirnya kita, ini kan ada form master shooting nih kalau teman-teman lihat nih kan. Ini ada metadata LMS, jadi di form ini ada, sebenarnya satu kertas itu ada 2 lembar. Jadi dalam form metadata itu ada form yang lebih panjang lagi untuk agar memfasilitasi dia agar fieldnya sesuai. Karena ada yang tidak sesuai. Seperti ini yang tersedia kayak LMS location shooting. Sedangkan di Dalet itu shooting location tidak bisa disamakan dengan yang shooting location di LMS gitu kan. Kayak user create as najah misalnya kan. Itu kan tidak ada field-nya yang di Dalet tadi. Akhirnya mau nggak mau kita numpang saja di bawah form tadi. Kayak durasinya sebenarnya kan itu kan berbeda-beda, jadi sistem bacanya. Akhirnya kita ketika migrasi itu hanya seperti itu, menempelkan formnya tadi. Ini kalau teman-teman lihat saya contohkan referensi, mungkin nanti ini jadi pembelajaran bagaimana cara kita untuk mengisi metadata ya, kayak permintaan tematik tadi. Mas saya minta Indonesia resesi, Mas saya minta Jakarta kota amburadul, Mas saya krisis penegakan hukum di Indonesia, ini seperti apa sih gambar-gambar abstrak nih. Bagaimana nanti kita temu kembali dan bagaimana nanti feedback kita sebagai pustakawan untuk improvement buat mendeskripsikan suatu dokumentasi seperti itu ya. Kalau kayak ini kan Indonesia resesi itu kan bisa aja kan
neraca perdagangan ekspor impor, pabrik tutup, pengangguran, visualnya itu bisa perubahan peti kemas karena kan ekspor impor lagi menurun ya, kita kasih visual peti kemas lagi sepi atau enggak bursa lagi merah atau enggak ketika investasi tenaga kerja segala macam itu kita bisa lihat visualisasi pabrik dengan pekerjanya yang masif seperti itu. Nah, nanti ini teman-teman bisa tahu ini deskripsinya kita seperti apa gitu kan. Sedangkan produser kadang-kadang mintanya tuh abstrak gitu. Mas, saya minta Indonesia resesi, kan nggak ada gambar Indonesia resesi ya. Nanti kita jabarkan, kita terjemahkan, oh resesi itu ekonomi tidak tumbuh misalkan, pengangguran banyak, atau enggak ekspor impor kurang baik, jadinya kita kasih gambar-gambar ekspor impor ya peti kemas di pelabuhan seperti itu. Jadi nanti naskahnya itu beriringan dengan visual yang ada, karena kan di TV itu, jurnalis TV itu harus write to picture ya, bertutur dengan gambar. Itu kayak kota Jakarta kota amburadul, misalkan membuat paket berita seperti itu. Ya, amburadul itu seperti apa sih? Oh, ada kemacetan, perumahan kumuh, bantaran kali, banjir, penangkapan kriminal narkoba, kejahatan ras, sekolah rusak. Itu kan kota amburadul kan. Representatifnya ya seperti visual-visual tadi. Jadi mungkin nanti bercerita naskah dengan support tadi gambar-gambar buruk tentang Jakarta gitu kan. Nanti teman-teman dia feedbacknya ini kira-kira nanti kita deskripsikan seperti apa gitu. Lalu krisis penegakan hukum di Indonesia, Mas, saya minta gambar krisis penegakan hukum di Indonesia, kan bisa aja seperti itu kan. Ya teman-teman artiin sendiri maksudnya seperti apa, interpretasi kita kira-kira seperti apa, interpretasi produser seperti apa. Kita harus sering berbicara sebenarnya sama produser. Ini maksudnya seperti apa nanti biar saling match kebutuhan dan permintaannya seperti itu. Mungkin itu aja. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Baik, terima kasih Mas Reski atas paparannya. Ini menarik sekali ya, saya sudah ada 6 pertanyaan, tapi untuk lebih apa yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya, mohon gunakan fitur raise hand ya, dan sebutkan nama, kelas, pertanyaan. Silahkan Ria. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Reski yang sudah sharing-sharing dengan kita terkait digital library di Metro TV. Saya Idatul Fitria dari kelas B ingin bertanya. Di sini saya ingin yang pertama saya ingin bertanya terkait perubahan apa saja sih yang sudah Reski rasakan selama bekerja di Digital Library Metro TV ini? Apakah mungkin telah terjadi peralihan media atau sistem tertentu yang mengikuti perkembangan dari IT? Yang kedua, saya ingin bertanya terkait sistem database atau bank data dari perpustakaan digital di Metro TV. Karena yang saya bayangkan itu dalam tiap harinya pasti akan ada informasi, video-video baru yang sampai ke digital library di Metro TV ini. Saya ingin tahu apakah penyimpanannya itu mungkin sebesar apa dan apakah disimpan di media seperti apa, apakah mungkin di cloud ataukah mungkin ada penyimpanan dalam bentuk fisik kah, seperti itu. Saya di 2 pertanyaan itu, terima kasih atas kesempatannya. Langsung jawab aja, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perubahan apa aja sih yang sudah saya alami? Jadi saya masuk itu tahun 2012. 2012 itu saya di-hire khususnya, saya waktu itu di-hire khusus untuk membuat bagaimana tab library menjadi digital library. Akhirnya kan kita melakukan alih media dari tab, dari kaset divisi Pro, mini DV, Betacam, kita ingest semua, kita jadiin digital dan kita masukkan ke sistem digital tadi ya. Itu perubahan pertama, itu kan revolusi pertamanya. Nanti mungkin yang akhirnya tadi yang saya jabarkan tadi itu hasil dari proses migrasi, proses alih media dari analog ke digital. Mungkin analognya tidak mungkin nanti kesempatan lain bagaimana proses analog
atau cara mengindeks unlock seperti apa sih, kan kita sudah tidak lakukan lagi semenjak tahun 2015 terakhir itu. Karena sudah pure migrasi, dan sekarang pun teman-teman liputan itu pure pakai video recorder yang sudah digital. Jadi ketika di-ingest itu udah digital, kita tidak main lagi dengan pita-pita kaset. Jadi teknologinya sudah digital. Kenapa digital? Karena kan vendor-vendor seperti Panasonic, Sony gitu kan sudah tidak membuat atau discontinue lagi alat-alat buat readernya, membaca kaset itu udah nggak ada lagi. Jadi mau nggak mau kita harus beralih ke media digital seperti memakai SD card, P2 card seperti itu. Dan akhirnya storage-nya pun berubah. Kita memakai servernya itu macam-macam. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari tentang LTO storage. LTO storage itu ibaratnya satu kaset itu, saya nggak bawa contohnya, satu kaset itu bisa memuat 1000 jam. Kan satu kaset, nah divisi Pro itu kan 60 menit. Kalau satu kaset itu sebenarnya dia masih magnetik. Jadi dia write magnetik. Mungkin saya di Metro TV punya LTO robotik juga ada 4 kalau nggak salah itu isinya. Mungkin nanti saya share aja kalau ada gambarnya. Mungkin teman-teman juga googling aja LTO robotik seperti apa, itu yang dipakai sama Metro TV. Mungkin perubahan nantinya mungkin tahun 2022 nanti, November 2022 nanti itu ada namanya ASO. ASO itu analog switch off. Jadi kan siaran kita itu kan analog sekarang itu ya. Analog. Nah, ini kan nanti 2022 itu sudah ada TV digital. TV digital sekarang ada kan. Ini kan perubahan saya nanti pun akan berdampak seperti apa sih, kayak nanti multi channel yang akhirnya mungkin kami harus lebih mengolah gambar-gambar Metro, gambar-gambar master on air, gambar-gambar program untuk dimasukkan ke slot-slot TV digital. Jadi Metro TV itu udah punya TV digital namanya Magna Channel dan BNTV. Nah itu ada permintaan untuk melakukan mengisi konten ke TV-TV itu. Jadi tidak hanya Metro TV, secara nasional nanti ada nanti SCTV pun punya macam-macam TV digital. Mungkin nanti persaingan di konten, mungkin library tugasnya banyak kepada konten-konten yang jadi nanti ya. Mungkin juga form metadatanya pun akan berubah, karena kan kita juga akan memfasilitasi TV-TV digital yang nanti ya. Kalau database-nya tadi, pertanyaan database tadi, mungkin teman-teman cari aja LTO storage seperti apa teknologinya, itu yang kita pakai. Karena saya tidak berbicara tentang teknologinya, mungkin teknologi teman-teman bisa searching sendiri. Maksudnya cari tahu sendiri gitu, apa sih teknologi apa sih yang dipakai sama industri kayak perbankan, broadcasting, oil and gas gitu. Seperti apa mungkin itu yang bakal teman-teman temui. Mungkin kalau di swasta nanti mungkin teman-teman juga harus berpikir gitu, kira-kira storage apa kalau ditugaskan, ini storage apa yang cocok buat kita gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat, karena setahu saya di program studi kita mungkin tidak diajarkan secara khusus mengenai teknologi penyimpanan. Mungkin teman-teman secara prinsipnya tahu, mungkin secara merek mungkin kurang mengeksplor gitu ya. Mungkin bisa teman-teman eksplor mulai hari ini merek-merek apa sih yang kita pakai atau di industri itu pakai gitu. Mungkin itu ya. Apakah sudah menjawab, Ria? Sudah menjawab. Terima kasih banyak, Kak Reski. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin Aditya. Baik ya, terima kasih Bu. Ini saya izin tidak on cam ya, soalnya dari tadi laptopnya ngadat ngelek-ngelek gitu kalau on cam. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama itu lebih ke konfirmasi sih terkait skema metadata. Jadi kan tadi disebutkan bahwa skema metadata yang digunakan di perpustakaan Metro TV ini kayak kurang mendukung interoperabilitas dan juga kurangnya konsistensi ya dalam menentukan deskripsi dan juga tajuk. Nah, berarti untuk skema yang dipakai di perpustakaan Metro TV ini adalah skema yang dibuat sendiri ya, bukan kayak skema yang dibuat oleh
organisasi lain dipakai secara bersama, kayak misalkan VR Accord atau CDWA atau kayak Dublin Core dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, saya penasaran dengan preservasi sih. Kan tadi kan Mas bilang kalau ini juga mengarsipkan ya untuk berbagai video yang tayang saat ini dan juga yang lalu. Nah, itu kan pastinya juga di preservasinya atau disimpan itu kan tidak mungkin dikompresi ya, soalnya kan bakal digunakan kembali atau nanti dalam dibuktikan legal. Nah, itu apakah akan disimpan selamanya ataukah ada batasnya, misal kayak rekaman hari ini akan disimpan sampai 20 tahun kemudian baru bisa di-delete, atau kayak akan disimpan terus sampai benar-benar kayak harus disimpan terus atau dialih-mediakan atau gimana ya Mas ya? Soalnya saya kan kalau saya juga pernah kayak baca gitu tentang preservasi bagian video itu kan cukup ribet ya, gak ada aturan secara jelasnya, juga format-formatnya itu juga kurang jelas. Saya penasaran tentang preservasi itunya sih aja Mas, kayak sampai kapan sih disimpan video-videonya? Kayak gitu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, kalau masalah skema metadata tadi saya sebenarnya saya juga membuat itu ya, saya baca-baca Dublin Core, karena kan waktu di kuliah pun saya tidak menerapkan materi Dublin Core sebenarnya, karena saya berkonsultasi dengan rekan sejawat lah gitu. Ini enaknya seperti apa nih kalau buat skema metadatanya ya. Saya membuat itu, tapi kan ketika saya tidak punya teman gitu kan, misalnya teman saya di Kompas TV ada nama CNN gitu kan, nah dia pakai software-nya berbeda dan mereka sudah difasilitasi untuk form metadatanya atau skema metadatanya. Sedangkan saya itu kan kita membeli dalet itu kosongan, ibaratnya kamu mau apa saya bikinin, kan ada kan seperti itu kan. Maksudnya kita membeli sistem itu dan kita mau apain aja boleh gitu kan. Dan akhirnya ketemulah jalan tengahnya itu, yang hasil akhirnya seperti itu. Mungkin nanti akan bisa berubah karena apa? Karena nanti 2022 itu kan ada revolusi kedua di TV itu ya, di TV Indonesia. Karena kan dari analog, siaran analog ke digital itu mungkin akan banjir dokumentasi baru, karena kan kebutuhan untuk mengisi konten itu besar sekali gitu kan. Makanya saya bilang itu kelemahan interoperabilitas, karena saya merasa perpustakaan khusus yang mengelola audiovisual, apalagi di industri broadcasting itu semua saling tertutup gitu, tidak bisa sharing macam-macam, karena teknologi yang dipakai pun berbeda. Ketika saya benchmark ke APTN dan saya benchmarknya ke APTN dan saya lupa ke TV Prancis itu, saya dapatkan seperti ini. Jadi saya mencoba mengcopy apa yang mereka kerjakan, saya terapkan di sini. Nah tadi khusus buat konsistensi, mungkin itu tantangan terbesar bagi semua indexer di dunia lah ya, masalah konteks tadi. Semua orang punya pengetahuan berbeda-beda mengenai suatu peristiwa atau suatu yang sudah didokumentasikan. Ketika itu diterjemahkan menjadi bentuk deskripsi yang dituntut oleh RDA gitu, atau kita bilangnya storyline, mungkin akan berbeda-beda. Tapi kita memiliki standar paling tidak harus memenuhi syarat-syarat seperti ini, atau 5W1H dari suatu kejadian peristiwa. Jadi bahasa mungkin teman-teman udah belajar kayak bukunya Elaine gitu ya, masalah sintaksis itu kita buat itu agar bisa dicari, maksudnya teman-teman di redaksi bisa mencari itu dengan mudah karena kita tahu habitnya seperti apa, kata-kata yang dipakai seperti apa sih. Itu kita sudah bikin banknya gitu, kita bisa bikin riset kecil-kecilan ibaratnya. Oh si produser ekonomi mah seperti ini kalau nyari, produser hukum mah seperti ini kalau nyari, kan kita bikin profiling juga, akhirnya nanti kita jalan tengahnya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman kalau udah kerja, mungkin kalau bagiannya jadi indexing, mungkin kalau bikin skema-skema seperti itu, mungkin itu yang akan sulit tuh berhubungan dengan manusia, antara manusia, bukan dengan sistemnya, karena pengetahuan tadi, a priori tadi berbeda-beda. Kalau masalah preservasi tadi, itu sebenarnya kalau sekarang itu belum kita tentukan. Yang sudah kita tentukan adalah begini. Jadi ada kita namanya peraturan atau kebijakan yang harus kita patuhi gitu. Seperti KPI itu, Komisi
Komisi Penyiaran Indonesia itu membuat panduan seperti sensor-sensor segala macam, kan darah tidak boleh, orang berantem nggak boleh, orang demo-demo tuh kalau ada berantem-berantemnya sama polisi itu nggak boleh disiarkan. Itu bagaimana kita dokumentasikan. Nah, sebelum tahun 2010 itu tidak ada. Kalau teman-teman perhatian berita-berita tahun di bawah itu ada darah segala macam, ada pukul-pukulan orang, itu nggak boleh kan. Sedangkan kita punya rekaman itu dari tahun 2000 sampai 2010 itu sebelum ada peraturan ketat dari KPI. Nah, itu justru kita destroy saja gitu kan. Walaupun itu sudah walaupun itu sebagai khasanah kita, tapi itu tidak akan ada nilainya lagi. Pertama, nilainya apa? Ketika orang minta itu untuk riset, kita tidak melakukan seperti itu. Ketika itu diminta untuk penayangan kembali, itu tidak mungkin bisa ditayangkan. Mau nggak mau itu kita deseleksi. Tidak kita hapus, tapi kita archive. Namanya kita deep archive. Deep archive itu kita posisinya tadi LTO sama, tapi dia tidak langsung terkoneksi dengan server. Jadi mungkin kalau mau teman-teman mau request gambar itu, ada metadatanya, ada formnya. Maksudnya ada bisa tercari itu, ada lokasinya di mana. Ketika teman-teman mau akses itu, mungkin ibaratnya teman-teman ada laptop dan ada hard disk itu tidak dicolokin ke laptop teman-teman, jadi teman-teman harus harus colokin dulu hard disknya. Jadi selama ini kita hanya menambah kapasitas, kita hanya menambah cartridge LTO untuk memfasilitasi gambar-gambar yang banyak tadi. Kita tidak melakukan preservasi. Preservasi sudah di awal, ketika tadi ada namanya visual inspector, gambar masuk itu udah dijaminan bagus dan sesuai dengan standar KPI, standar etik dan standar pedoman penyiaran. Jadi kemungkinan nanti ada kebijakan baru pun dari pemerintah akan kita patuhi seperti apa nanti ibaratnya mengejawantahkan ke sistem library nanti gitu. Jadi sampai hari ini kita tetap simpan. Kita tidak terlalu khawatir dengan storage karena sudah ada teknologi LTO itu, mungkin lama-lama menambah kaset aja, nambah cartridge. Jadi mungkin nanti proses diseleksinya mungkin sudah kita pikirkan dengan kita mendeep archive visual-visual yang kiranya tidak akan di-retrieve kembali oleh internal maupun eksternal user kita. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas, sangat menjawab. Sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya Amar. Terima kasih atas pemaparannya Mas Reski dan sharing-sharingnya mengenai perpustakaan Metro TV kepada kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Zaidan dari kelas A. Saya izin bertanya. Saya sering melihat rekaman video atau foto-foto amatir di berita-berita gitu seperti di Metro TV. Dan tanya saya adalah bagaimana sih Pak input metadata dari rekaman atau video amatir tersebut jika video-video tersebut itu masuk ke repositori perpustakaan Metro TV gitu. Nah, jika video atau foto amatir tersebut tidak masuk ke repositori perpustakaan Metro TV, bagaimana user dari perpustakaan Metro TV itu mencari rekaman video atau foto-foto amatir tersebut, Pak? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, kalau video amatir macam-macam kan, ada dari kameranya masing-masing, atau misalkan kayak video amatir ada dua sifatnya, ada yang eksklusif, ada yang biasa saja gitu. Yang biasa saja mungkin kita cuekin aja. Yang eksklusif itu seperti misalkan teman-teman kalau ingat itu ada namanya kan zaman dulu itu ada kalau citizen journalism ya gitu ya. Citizen journalism ya. Dulu di Bintaro itu ada kecelakaan kereta api nabrak tangki Pertamina, meledak itu sangat luar biasa kan. Itu kan ada yang rekam itu kan video amatir sebenarnya. Itu video amatir itu kita simpan justru kan karena itu sifatnya sangat eksklusif, dan itu bisa juga kita beli gitu haknya. Nah itu ketika itu sangat eksklusif kita beli, ya itu udah jadi milik kita gitu kan. Kortesinya jadi kortesi walaupun masih kortesi dia, tapi itu akses Metro TV itu tuh ada
ada ininya, ada caranya. Maksudnya ada prosedurnya caranya. Kalau yang biasa-biasa saja teman-teman lihat kayak bentrokan di mana gitu, ada atau enggak ada kasus COD, OL Shop kan ada tuh ya, yang baru-baru ini kan. Nah itu kita nggak simpan sama sekali gitu kan. Kita kan ada namanya news value. Jadi setiap kita kumpulkan materi itu harus kita lihat itu news value-nya seperti apa sih. Itu ada proximity, magnitude tadi, ada kalau ceritanya unik ya hanya unik aja, kita nggak bakal simpan banget gitu kan. Tapi kalau tadi ada kedekatan, ada istilahnya kalau tadi news value-nya tadi, nilai beritanya tadi ada, mungkin akan kita simpan, kita metadatakan, kita deskripsikan dengan baik, akhirnya kita archive gitu, ya pasti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja ya itu akan berlalu begitu saja karena dia sudah ada masuk di paket berita. Misalkan tadi tentang COD, OL Shop marah-marah gitu kan, itu ada di berita malam misalkan, tragedi terjadi lagi, ada beritanya customer OL Shop marah-marah ke kurir gitu kan, itu kan di beritanya. Itu biarkan saja dokumentasi itu masuk dalam berita itu, di berita malam itu, dan source-nya itu nggak akan kita simpan, dia dibiarkan saja di storage. Nanti setelah 90 hari itu ada policy-nya, dia akan hilang sendirinya gitu. Jadi teman-teman di visual inspector bagian dari library juga, dia itu akan memonitor gitu. Ini gambar-gambar yang jelek ya udah biarin aja, nggak usah disimpan amat gitu kan. Memenuhi storage juga, karena itu juga tadi ada yang saya bilang ada media source tadi kan yang kita lihat di mandatorinya, itu kan bukan punya Metro, udah pasti itu akan tidak kita simpan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Reski atas jawabannya. Sama-sama. Kayaknya tadi ada satu pertanyaan yang terlewat dari Amar, Mas Reski, untuk proses pencariannya apakah sama ya? Oh iya, proses pencariannya sama aja kan. Misalkan tadi kalau tadi sifatnya eksklusif tadi yang akhirnya itu kita akuisisi jadi milik kita dengan kita bayar gitu ya. Kalau video amatir tadi itu prosesnya sama aja, jadi seperti proses master shooting. Cuma di media di courtesy-nya kita kasih itu siapa yang punya. Terus kalau itu yang biasa-biasa saja, mungkin kayak berita reguler harian yang kemungkinan besar tidak kita simpan, itu juga carinya sama saja. Mungkin biasanya tidak sampai masuk ke proses atau SOP-nya library. Itu hanya masuk sampai SOP-nya di ingest tadi. Nanti kalau teman-teman produser mau mencari itu yang gambar amatir itu, nanti langsung tanya aja ke visual inspector, nih gambar ini masih ada nggak? Jadi dia nggak nanya ke library gitu, karena belum masuk ke SOP-nya library, dia baru masuk ke proses akuisisi. Kalau itu udah jadi berita, jadi master on air bulletin, itu ada di kita. Kalau mau menjadi masternya tadi yang dari kiriman dari citizen journalism itu tadi, mungkin itu ada di repositori awal gitu. Jadi belum sempat di metadatakan dengan deskripsi seperti itu. Jadi perlakuannya ya berbeda kita dengan video-video amatir itu. Kebanyakan kita cuekin sih kalau udah itu tayang di program mana, ya udah kita cuekin itunya hasil masternya kita cuekin yang kiriman dari orang tadi. Oke, semoga menjawab ya Amar ya. Menjawab Bu. Terima kasih Mas. Sama-sama. Selanjutnya mungkin Dian. Silakan Dian Imani. Baik. Terima kasih Kak Reski atas pemaparan presentasinya, sangat insightful sekali. Di sini saya Dian, sebenarnya lebih pengen bertanya terkait hal-hal yang teknis Kak, karena kan saya juga ingin connecting the dots apa yang telah disampaikan oleh dosen di pelajaran metadata dengan apa yang telah Kakak tadi sampaikan di lingkup profesionalisme, di lingkup kerja sebenarnya. Nah, pertanyaan teknisnya itu yang pertama,
terkait tajuk tadi sebenarnya juga sempat dijelaskan secara sekilas. Nah, tajuk ini kan berfungsi sebagai titik akses. Nah, kalau misalnya di pelajaran yang selama ini dipaparkan oleh dosen itu, titik akses untuk jenis koleksi dan juga penanggung jawab yang berbeda-beda, itu penentuan tajuknya juga berbeda-beda. Nah, apakah kalau misalnya di ranah digital aset seperti media, itu koleksi antara master on air dan juga koleksi antara master shooting itu titik aksesnya berbeda juga atau bagaimana, Kak? Nah, kalau pertanyaan yang kedua itu terkait subjek storyline. Tadi dijelaskan bahwa ketika pemilihan subjek itu tidak dikerjakan secara bersama-sama, tetapi lebih ke individu yang mengerjakannya sendiri-sendiri karena agar terdapat konsistensi. Nah, apakah dalam pemilihan subjek itu juga mempertimbangkan faktor dari user seperti kata kunci atau keyword yang biasa dicari oleh user. Nah, terus di subjek itu tadi, pemilihan subjek itu tadi, sebenarnya ada nggak sih, Kak, acuan atau standar? Kan kalau misalnya di Library Congress itu dia punya standar untuk subjeknya Library Congress subject heading. Kalau dari perpustakaan Metro sendiri atau dari produksi Metro TV sendiri itu mereka punya standar untuk subjek itu ataukah dikembalikan lagi ke pengindeks tadi? Itu saja, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu mengenai pertama titik akses antara master shooting, master on air, atau check itu dari jadi user kita kan macam-macam berbeda-beda ya. Kita harus tahu user kita seperti apa dulu kan. User kita pertama itu yang biasa mengakses master on air itu adalah produser-produser program atau produser-produser yang ada di programming, bukan produser-produser yang di redaksi gitu. Jadi titik aksesnya mereka sudah tahu karena kita juga punya schedule. Schedule itu ada scheduling itu ada daftar program-program mana yang sudah tayang atau yang belum tayang atau kena BAM atau dia tidak jadi tayang, dia materi baru atau materi rerun, mereka sudah tahu ingin mencari apa sebenarnya. Jadi titik akses mereka itu bukan pada deskripsi. Mereka tahu titik akses mereka itu ada pada episode yang mereka tahu. Misalkan tadi melawan lupa episode kerajaan-kerajaan Buddha seperti itu kan. Mereka tahu ada tayangan seperti itu, akhirnya mereka langsung search by program episode biasanya kan ketika search by program saja gitu kan. Misalkan search by program melawan lupa, mereka kan langsung ada tulis satu episode misalkan 200 sampai 500 gitu kan. Mereka titik aksesnya hanya seperti itu. Ada juga yang ketika klien yang di luar mereka ingin membeli tayangan kita di melawan lupa misalkan lagi ya. Atau enggak ya melawan lupa lah. Ketika mereka minta Mas ada klien minta tentang liputan sejarah tentang pelanggaran HAM ada nggak? Itu kan search-nya kan berarti kan by keyword atau by deskripsi kan. Ya kita search aja melawan lupa, keyword yang kita masukin pasti kayak temanya hak asasi manusia itu kan akan muncul seperti itu. Ataupun kita tidak seperti itu bisa aja kita search bebas full text gitu kan. Full text itu ketika naskahnya sudah ter-attach atau sinopsis itu ter-attach gitu kan, kita bisa search saja dokumenter hak asasi manusia seperti itu kan, kayak query-nya ada muncul beragam macam dokumentasi, entah itu dari program lawan lupa atau dokumentasi lainnya gitu kan. Nah itu mungkin yang dipilih nanti di preview dulu kan, proses itu tidak langsung ketemu. Maksudnya kalau ketika ada orang ingin mencari itu, mereka pasti ini masih master on air yang program tadi. Mereka pasti akan belanja ngeliat-liat dulu, lihat-lihat yang ada yang terkait nih rupanya masalah HAM, rupanya masalah HAM juga terkait dengan masalah ketenaga kerjaan gitu kan. Akhirnya dia nonton dulu kan. Oh ini cocok nih buat saya. Oh ada lagi yang terkait lagi kan, seperti teman-teman mencari di YouTube aja, teman-teman mencari misalkan review laptop harga 7 juta sampai 8 juta misalnya kayak gitu kan.
itu kan pasti ada terkait kan. Sama seperti di sini kalau orang ingin belanja gambar gitu kan, belanja gambar program khususnya ketika menemukan episode 1 tentang kolonialisme zaman company, ada episode company zamannya Daedalus, zamannya Raffles, zamannya siapa gitu, dia bisa rujuk ke situ juga. Jadi ketika belanja gambar seperti itu, ketika produser yang sudah tahu keinginan apa, biasanya mereka tahu episodenya apa gitu kan ya. Jadi titik aksesnya biasanya di situ. Kalau titik akses master shooting itu tadi yang tadi kita bikin story-nya. Jadi yang bikin ribet itu adalah bahasa yang digunakan sama produser sama bahasa yang kita entry itu berbeda ya. Ada banyak produser yang emang canggih dia cara mencarinya. Dia tahu, akhirnya juga dia ngajarin. Sebelum kita ajarin juga caranya gimana. Tapi biasanya produser itu karena mereka sifatnya adalah jurnalis ya. Jurnalis kan butuh kecepatan gitu. Mereka biasanya mendelegasikan kepada kita pelayanan, Mas minta seperti ini. Ya kita kasih kayak tadi, Mas minta resesi ekonomi gitu kan. Kita bantu gitu kan. Lebih banyak kita bantu sebenarnya kalau di Metro TV itu, kecuali mereka yang waktunya agak senggang. Mereka ingin meriset sendiri, itu ada juga. Biasanya untuk program-program yang mingguan gitu kan. Ketika Metro this week, ketika mereka yang dikejar deadline-nya tidak terlalu ketat gitu. Jadi yang kerja deadline biasanya, makanya kita standby 24 jam, yaitu untuk membantu mereka. Karena kan menurut saya, kalau tidak user di perpustakaan khusus itu tidak seperti perpustakaan umum atau perpustakaan publik gitu ya. Mereka itu butuh di asistensi. Jadi butuh mempunyai asisten gitu. Jadi pustakawan itu yang tahu produknya seperti apa gitu. Mereka yang bisa mengkurasi gambar-gambar apa sih yang cocok untuk mereka. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan mereka seperti ini. Ketika ada gambar update-nya, ketika mereka minta gambar gedung KPK estabilsnya, mereka ngasihnya gambar yang di Jalan Kuningnya. Sebenarnya kan gedung KPK kok. Gedung KPK kan ada gedung yang baru kan, merah putih. Mas ini yang paling baru Mas, jangan pakai yang itu lagi, nanti diomelin eksekutif produser kayak gitu. Itu bisa kita kasih tahu seperti itu kan. Jadi sinergi aja ya, sama user sama kita dan sistem itu. Jadi tidak serta-merta user itu mengandalkan pure deskripsi kita, tapi kita saling memberi feedback gitu, yang akhirnya untuk kepuasan bersama gitu. Terus apalagi tadi ya, sudah bukan ya? Sama unsur itu ya, unsur konsistensi, subjek, sama Word, acuan atau standarnya ada atau enggak? Oh ya, kalau itu kita bekerjanya sama seperti pustakawan lain, kita baca-baca, kita punya pegangan daftar tajuk subjeknya dari Perpusnas, itu kita juga sering ke Perpusnas gitu kan, minta wejangan sama senior kita juga, tolong dong bantu ini gimana kira-kira ya. Kita juga pernah minta konsultasi ke Pak Taufik bagaimana caranya. Pak Taufik pernah ngajar di Metro TV juga untuk sistem pengindeksan juga. Kita juga belajar kepada senior kita yang di Perpusnas. Ini enaknya gimana? Akhirnya kita diberikan daftar tajuk subjek, sama diberikan thesaurus bahasa gitu kan. Paling nggak bahasa-bahasa yang cocok digunakan itu untuk di media seperti apa sih, kan banyak ya. Kayak misalkan tadi sidang MK aja gitu kan, itu banyak istilah-istilah yang sebenarnya media doang yang pakai, kayak seperti TSM, kecurangan yang masif dan terstruktur seperti itu kan, itu untuk kita singkat-singkat seperti itu kan. Kayak misalkan COVID itu kan dulu berubah ininya istilahnya kan, dari orang dengan organ tanpa gejala. Terus sebelumnya itu kan ada lagi kan orang OTG. Sebelum OTG itu ada apa lagi tuh, saya lupa istilah itu kan berubah ketika komando itu di bawahnya Pak Doni Monardo itu dirubah ininya istilah-istilah katanya, yang terlanjur kita pakai ya sudah kita pakai, yang sebelumnya yang sekarang kita pakai ya istilah-istilah yang resmi hari ini gitu kan. Seperti mudik itu juga banyak istilah-istilah baru ketika di
era pandemi seperti itu kan, akhirnya kita masukkan. Jadi kalau teman-teman lihat judul-judul aneh itu di berita-berita clickbait itu seperti Detik segala macam, itu sebenarnya juga yang kita pertimbangkan untuk menjadi titik akses di keywordnya. Keyword ya, bukannya subjek. Kalau subjeknya kita agak-agak tidak terlalu liar gitu. Keyword bisa-bisa saja liar kita sampaikan, seperti Yusuf Kala gitu, Pak JK bisa aja kita masukkan dalam keyword, karena ada juga orang yang search-nya itu pakai Pak JK atau enggak SBY itu kita jadiin keyword tidak resmi, karena kan resmi kan Susilo Bambang Yudhoyono seperti itu. Itu hal-hal yang ibaratnya informal kita kasih ke keyword kadang-kadang, karena logiknya itu ketika dicari di field yang besar itu logiknya itu pertama full text dan keyword yang terjaring gitu. Jadi dilihat juga algoritma dari si searching system itu seperti apa. Jadi bisa kita pertimbangkan keyword yang kita masukkan tuh seperti apa. Dalam bahasa-bahasa wartawan juga kita pertimbangkan, yang banyak sering ada kita panduannya ya kita lihat judul-judul di media aja seperti itu yang mereka sering bicarakan. Seperti itu mungkin ya. Jadi kita nggak terlalu pusing-pusing amat sebenarnya kalau masalah konsistensi, ya kita sama-sama masih mau menambahkan kosakata yang kita serap sehari-hari dari berita yang kita baca atau kita dengar gitu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir mungkin dari Mita. Silakan Mita. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Oke. Terima kasih Mas Reski atas pemaparannya. Perkenalkan saya Paramita dari kelas B. Saya ingin bertanya dan memastikan sebenarnya. Saya ingin mengetahui, Mas, kalau misalnya di Metro TV itu kan tadi kalau nggak salah ada yang dinamakan quality control ya di perpustakaannya. Nah, berarti apakah benar di perpustakaannya itu sebagai fasilitator utama untuk kayak misalnya ada berita yang ingin dipublikasikan harus lulus uji dari perpustakaan dulu ataukah tidak gitu, atau ada divisi lain yang mengurusi bidang quality control tersebut? Itu yang pertanyaan saya pertama. Yang kedua, saya ingin mengetahui berapa lama sih Mas kalau misalnya konten atau berita yang bisa kita publikasikan di media itu ditinjaunya, kayak misalnya dari pemilihannya, dari request beritanya yang masuk itu prosesnya berapa lama? Segitu. Terima kasih, Mas. Iya, masalah QC tadi, pertama QC visual ya tadi yang di-ingest tadi, di-ingest kan dimasukkan ke sistem itu sudah ada yang melihat gitu kan. Ini layak dimasukkan, di-approve atau tidak ke dalam sistem. Jadi misalkan gambar itu kerusuhan di Papua gitu kan, pokoknya kan ada kontak tembak, ada yang berdarah gitu kan. Itu sudah di warning, ini ada darah segala macam. Kalau mau dipakai silahkan di blur, atau enggak ini terlalu sadis, ya itu sudah dipotong duluan sama kebijakan redaksinya. Itu QC yang pertama, itu namanya visual inspector. Jadi kalau QC yang kedua tadi yang maksudnya saya tadi itu yang dari program, kan ada namanya praproduksi, produksi dan pasca produksi. Pasca produksi itu kan bagian dari praproduksi yang bagian dari perencanaan mereka liputan, produksi itu bagian mereka mencari bahan buat liputan, pasca produksi itu bagian dari editing sampai ke QC. QC itu quality control untuk tayang di layar kaca Anda gitu kan. Kan di layar kaca Anda kan gambarnya nggak scratch, nggak ada kotak-kotaknya gitu kan. Itu bagian dari QC. Itu pertama QC dari visualnya, estetikanya ya. Terusnya QC dari etiknya itu ini sesuai dengan kode etik jurnalistik nggak? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik tidak gitu kan? Itu di review juga. Lalu QC P3SPS atau dari KPI itu pedoman perilaku penyiaran. Ini di sini ada adegan-adegan dewasa nggak, ini ada rokok nggak, seperti itu. Itu kalau misalkan ada kadang-kadang suatu liputan di daerah gitu kan, lagi men-shot suasana perkampungan, rupanya di pojokan itu orang rokok lupa di blur gitu kan. Itu karena QC nanti harus direvisi dengan editing tadi gitu kan. Itu yang QC itu tidak berada dalam library,
itu berada dalam programming. Maksudnya programming itu bagian scheduling gitu buat naik. Tadi kalau bagian library tadi di depan itu ada namanya divisi visual inspector. Itu sebenarnya bukan pustakawan, itu dia karena bagian dari kita library center, mereka ketika kita mengakuisisi buku gitu, ada nih buku jelek nih, jangan ditaruh rak, jangan diolah di entry ke OPEC gitu. Itu kerjaan mereka. Itu ada sertifikasinya mereka sebenarnya. Mereka berasal dari campers, kamera person yang sudah senior, atau juga mereka editor. Nah, biasanya lagi masalah QC itu sudah berada pada tangan si kameramen. Mereka tahu harus merekam yang mana. Jadi mereka juga ketika sudah ingest itu sudah bagus gambarnya. Lalu itu masalah QC tadi bukan ada di library ya. Jadi kalau masalah kedua itu tinjauan maksudnya dari gambar itu kita terima sampai kita tayangkan atau kita simpan gitu. Saya kurang jelas dari yang pertanyaan kedua lupa gitu. Berapa lama konten ditinjau dari praproduksi sampai pasca produksi ya? Begitu ya Mita ya? Iya, betul Bu. Kira-kira berapa lama untuk masuk ke apa namanya? Iya. Oh ya, kalau misalkan itu sudah tayang, target kita adalah H+3. Jadi H+3 itu sudah masuk pengolahan di library, sudah di archiving. Jadi ketika hari ini tayang tanggal 7, 8, 9, 10 itu maksimal sudah ada di sistem library kita, sudah bisa di retrieve dengan full deskripsi tadi. Jadi kira-kira SOP-nya seperti itu. Kalau masalah waktu tinjauannya. Jadi tergantung juga dari load pekerjaan yang ada ya. Tapi SOP-nya H+3 harus sudah ada di sistem library. Jadi sudah bisa di searching sama user-user di library gitu. Apakah sudah menjawab, Mita? Sudah Ibu, terima kasih Mas Reski atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan 14.30, mungkin ada satu pertanyaan dari saya untuk Mas Reski. Kira-kira saran dan untuk mahasiswa saat ini tuh mereka butuh kompetensi apa untuk kedepannya gitu Mas? Misalkan mereka tuh harus belajar teknologi ataupun tadi storage teknologi ya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan lainnya jika ingin ada di posisinya Mas Reski saat ini. Kira-kira apa sarannya atau mungkin ada masukan gitu kepada mahasiswa saat ini? Ya mungkin teman-teman bisa searching aja teknologi apa sih yang dipakai sama industri itu biar teman-teman bisa in touch gitu sama teknologi yang akan dipakai sama teori-teori yang teman-teman pelajari. Kalau teori mungkin teman-teman bisa lebih pintar daripada kakak-kakak kalian ya, karena kan zaman saya itu masih ACR. Jadi ketika saya belajar RDA itu ya sudah bukan di bangku kuliah, jadi agak sulit memahami RDA itu. Jadi karena teman-teman sudah, saya rasa bacaannya juga sudah bacaan lebih advance ya daripada kakak-kakak kalian, apalagi tahun 2007 ke bawah gitu kan. Tapi ya saya rasa sih hanya perlu ini aja sih studi banding gitu mungkin ke perusahaan-perusahaan yang teknologinya berbeda-beda gitu. Sebenarnya Metro TV itu terbuka ya buat teman-teman buat kesini. Biasanya anaknya Bu Ike kuliahnya Bu Ike kadang waktu itu kesini sih karena lagi pandemi sih nggak boleh kan. Jadi bisa ngelihat storage seperti apa sih, penyimpanan seperti apa sih, sistemnya seperti apa seperti itu. Sebenarnya itu terbuka sekali untuk mahasiswa itu datang ke sini. Mungkin teman-teman bisa aja benchmarking dengan studi banding ke tempat-tempat lain mungkin kalau sudah pandemi berakhir gitu, biar ada insight-nya lagi gitu kan. Karena dulu juga saya diajarkan sama dosen-dosen tuh ya kemana-mana, karena saya juga sering juga kan jalan-jalan ke perpustakaan buat dapat kuliah 1 jam lah dari pustakawannya gitu. Yang membedakan apa sih mereka sama pekerjaan pustakawan lain. Biasanya kan itu kan jadi
tambahan ilmu kita ya. Mungkin seperti itu aja sih Bu. Banyakin main. Mungkin kalau karena pandemi susah main-main ya, kalau bisa aja undangnya via Zoom aja mungkin buat praktisi yang lain. Atas waktunya Mas Reski dan juga mahasiswa angkatan 2019 di kelas metadata kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Reski ya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu.